Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Bandung TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina dapat hadir kembali ke hadapan Anda di acara kesayangan kita Adikarya Parlemen selama 30 menit ke depan. Apa kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat dan juga selalu menjaga protokol kesehatan. Dan kami pun semua di sini sudah menjalankan protokol kesehatan dan juga sudah melengkapi vaksin dosis yang kedua. Nah, saya sekarang berada di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tentu saja saya tidak sendiri dan akan berbincang mengenai apa ya. Jadi kita langsung saja sapa dua narasumber yang sudah menemani saya di sini. Yang pertama ada Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar R.E.K. Perwira. Apa kabar Pak Yunandar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Sedang sehat. sibuk apa Pak? Ya ini akhir tahun, jadi sibuk-sibuk di ya, DPRD juga sedang biasa numpuk pekerjaan dan kita sedang memulai persiapan untuk tahun depan. Banyak memang pekerjaan terutama yang berkaitan dengan program-program untuk masyarakat. Oke, baik. Semuanya yang terbaik untuk masyarakat tentu Insya saja ya Allah. Pak ya. Di 2022 akan ngegas barangkali ya Pak ya. Ya kita doakan bersama supaya DPRD semakin baik kinerjanya dan juga semakin dekat dengan rakyat. Oke, amin. Dan selanjutnya tidak kalah pentingnya Bapak M. Singgi, beliau merupakan Direktur Utama BIJB. Halo Pak, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Sedang sibuk apa Pak? Ini biasa kan pertama akhir tahun juga, yang kedua juga kita sedang mencoba untuk menjadikan semangat baru di BIJB yang semula itu bandara tidur gitu, sekarang ini akan ada optimisme baru di BIJB. Insya Allah Tentu seperti saja itu. banyak strategi upaya-upaya yang sudah disiapkan oleh PT BIJB Ya, tentu saja ya Pak tentu ya, begitu. dan sudah siap di 2022 tentu saja dan akan dibagikan di sini ya Pak ya. Insya Allah siap, Oke, siap. baik, sebelumnya saya juga akan membacakan sedikit mengenai PT BIJB. Nanti boleh dikoreksi barangkali ada yang siap. keliru ya Pak ya. Melalui program nasional seperti Nawacita Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Sistem Logistik Nasional dan Sistem Transportasi Nasional. Ini juga sistem transportasi nasional pemerintah diamanatkan pembangunan dan pengembangan bandara harus memainkan peran yang sangat penting dan juga strategis untuk menghadapi tantangan perdagangan bebas dimulai pada tahun 2015 ketika negara anggota ASEAN sepakat untuk melaksanakan Komunitas Ekonomi ASEAN atau AEC dan kebijakan ASEAN Open Sky. Pemerintah Indonesia telah memberikan ini mengeluarkan pemikiran yang sangat serius, terbukti dengan ditetapkannya peraturan nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan dan Menteri Perhubungan peraturan nomor 49 tahun 2005 tentang sistem transportasi nasional dan juga Kementerian Keputusan Transportation tentang struktur National Airport. PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat atau PT BIJB ini adalah badan usaha milik daerah BUMD yang dibentuk pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda nomor 22 tahun 2013, kemudian didirikan pada 24 November maksud kami. PT BIJB bertanggung jawab untuk pembangunan sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian Bandara Internasional Jawa Barat, juga mengembangkan kawasan Aerocity yang terintegrasi dengan bandara untuk mengembangkan perekonomian di sekitarnya. Sebelum ke Pak Yunandar, barangkali saya ke Pak Singgi dulu. Ini kemarin 20 Desember 2021 sudah diresmikan dan sudah perkembangan pertama ya Pak ya. Bagaimana perkembangannya saat ini? Mungkin kemarin-kemarin sempat vakum beberapa waktu, sempat tidak ada kegiatan dan lain sebagainya dengan adanya pandemi. Sekarang seperti apa Pak Singgi? Alhamdulillah ya, jadi bukan tanggal 20 tapi tanggal 21 kemarin. Tanggal 21 Desember 2021, baik. Jadi itu adalah penerbangan kargo perdana setelah masa pandemi ini. Jadi alhamdulillah capaiannya selama 6 hari itu sudah mengalahkan capaian selama 1 tahun. Jadi 6 hari itu bisa mencapai kargo penerbangan dengan jumlah tonase sampai 92 ton. Artinya rata-rata 1 hari dari 1 penerbangan itu 15 ton, kurang 15 sampai 16 ton. Nah, kemudian kalau kita lihat selama masa Januari sampai dengan awal Desember aja hanya 27 ton sebelumnya. Tapi ini dengan New Spirit insya Allah ya ternyata stabil, angkanya terus ada dan volumenya juga tetap. Insya Allah nanti kita akan ikuti dengan penerbangan-penerbangan selanjutnya. Kargo internasional juga PKP sudah beres insya Allah, jadi
akan segera bisa running juga. Artinya ini di awal sudah sangat indah ya Pak ya, semoga kedepannya semakin indah ya, karena digadang-gadang BIJB ini akan menjadi Bandara Pusat Logistik Indonesia, lalu kemudian informasinya Bandara Khusus Haji dan Umroh juga akan melalui BIJB begitu ya Pak ya. Lalu kemudian apa saja strategi yang tengah dipersiapkan untuk menyambut 2022? Tentu saja ini akan banyak yang tadi seperti Bapak bilang, spiritnya ini luar biasa, apalagi di awal ini sudah terlihat sangat signifikan perubahannya ya Pak ya. Siap. Jadi memang kita di akhir tahun 2021 ini menyebabkan kita belajar bagaimana masa kemarin itu kita mengalami kondisi ya. Oke. Kita pada akhir tahun ini kita melakukan pertama restrukturisasi organisasi dulu, sehingga organisasi menjadi lebih ramping, lebih hemat, lebih lincah gitu. Dan terbukti ternyata hasilnya juga ada gitu, kita bisa lebih hemat. Terus setelah itu yang kedua kita juga punya prinsip untuk lebih investor atau mitra gitu, lebih friendly. Kita lebih friendly terhadap investor, lebih friendly terhadap customer gitu. Jadi misalkan pada saat sekarang karena kita ngasih diskon, kita juga ngasih insentif atau promo dan sebagainya, sehingga orang juga insya Allah untuk masuk ke Kertajati nyaman. Di luar itu juga kita meningkatkan kultur pelayanannya ya. Di samping itu juga nanti akan ada inisiasi bisnis yang kita akan kembangkan di tahun 2021. Kemarin Kang Yunandar juga ngasih saran-saran terkait dengan event dan sebagainya, dan insya Allah nanti tahun 2022 akan kita jalankan itu, dan masukan-masukannya alhamdulillah beliau juga bagus. Insya Allah nanti di tahun 2022 itu dengan spirit baru yang insya Allah bandara ini akan siap, seiring juga dengan mulai terkoneksinya infrastruktur. Jadi konektivitas pun juga tol Cipali menuju bandara udah diresmikan tanggal 20 kemarin. Terus nanti juga di awal tahun 2022 kan juga di Sumdawu separuhnya juga udah akan dioperasikan. Jadi saya pikir kita juga harus menyambut itu, dan strategi-strategi kita pun untuk lebih investor friendly juga kita kembangkan terus gitu. Seperti itu. Tadi sudah dijabarkan bahwa ada juga perampingan dari para pekerja dan lain sebagainya, tapi perampingan tersebut juga hasilnya maksimal begitu ya. Lalu kemudian fasilitas semuanya sudah rampung karena memang pembangunan BIJB ini juga sesuai target ya, September atau 1 tahun ya, September ke September begitu ya Pak ya. Dan semuanya sudah berjalan dengan baik, dan tadi juga sudah disinggung mengenai akses perjalanan ke sana ini sudah diresmikan dan sekarang bisa lebih cepat ya. Kalau sebelumnya mungkin Cipali itu dari keluar dari Subang dan lain sebagainya itu sudah diperhitungkan juga. Ini salah satu upaya juga untuk memudahkan masyarakat menuju ke BIJB, itu juga salah satu strategi ya Pak ya? Ya, jadi memang gini, yang sudah diresmikan kemarin yang dari Cipali menuju bandara, itu mengurangi waktu dari Cipali menuju bandara biasanya 18 sampai 20 menit, sekarang cuma 4 menit saja gitu. 4 menit saja. Nah, terus kemudian yang nanti akan menyusul diresmikannya nanti di Sumdawu, meskipun baru separuh section dulu di awal tahun itu, nanti untuk penuhnya di akhir tahun, itu yang di Sumdawu itu nanti akan mengurangi waktu dari Bandung ke Kertajati itu dengan sangat signifikan. Kalau yang dioperasikan separuh aja bisa lebih hemat 1 jam gitu. Jadi saya pikir itu bagus. Terus kemudian tadi ada yang lupa tadi, untuk masalah haji dan umroh, bandara kita sudah ditetapkan sebagai embarkasi haji. Jadi ya kita sudah siap, itu sebenarnya dari tahun lalu juga siap karena kemarin nggak ada hajinya saja gitu. Terus kalau umroh juga tinggal menunggu soal pandemi ini dapat sedikit terbuka untuk bisa jamaah ke sana ya. BIJB sudah siap, bahkan yang mau mencarter pesawat untuk umroh pun juga sudah ada gitu. Jadi sudah siap. Apa gitu. potensi yang bisa lebih digali lagi barangkali di BIJB, terutama di perekonomian? Ini juga tentu saja harus berimbas atau berdampak baik terhadap perekonomian di Indonesia, terutama di daerah sekitarnya begitu Pak? Jadi gini, yang pertama juga bagi masyarakat sekitar ya, itu tentu crowd dan keramaian itu akan berdampak kepada multiplier efek ya, yang itu yang pertama. Terus yang kedua gitu juga dari sisi kargo ini itu juga bisa mendorong ekspor. Misalnya importir yang dari luar membawa barang itu kan keluar ketika pesawat keluar kan juga butuh isian gitu loh. Nah ini juga para eksportir juga bisa memanfaatkan untuk mengirimkan barang-barangnya nanti lewat Kertajati ini. Gitu.
Nah, terus kemudian itu yang selama ini misalnya wilayah Jawa Tengah bagian barat itu kalau mengirimkan barang melalui udara itu harus jauh, ya sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh lagi gitu. Apalagi kan kargo di Kertajati sudah mulai dengan ya insya Allah nanti rute akan makin banyak. Seperti itu. Artinya potensi di dalam bidang perekonomian itu tentu saja sangat besar ya, yang bisa berdampak baik untuk semuanya ya. Sangat besar. Ya, Pak, ya? Nah, bagaimana dari kacamata anggota DPRD di sini ya Pak? Tapi kita harus jeda dulu ya Pak ya. Nanti kami akan kembali seusai jeda, tetap di Adikarya Parlemen Bandung TV. Anda kembali bersama saya Karina di Adikarya Parlemen Bandung TV. Tadi sudah berbicara banyak hal mengenai BIJB atau Bandara Internasional Jawa Barat dengan Pak Singgihnya langsung. Nah, sudah menjelaskan juga bagaimana dampak perekonomian dan lain sebagainya. Ini kalau dilihat dari kacamata seorang Pak Yunandar, ini pasti sudah banyak strategi-strategi program-program yang sudah disiapkan. Kalau tadi kata Pak Singgih, Pak Yunandar juga sudah banyak memberikan masukan-masukan yang akan tadi ngegas nanti di 2022. Seperti apa Pak Yunandar? Ya, terima kasih Mbak Karina. Jadi memang kita harus melihat konsep secara besarnya begitu ya. Bagaimana sebuah bandara itu sesungguhnya punya arti strategis bagi satu wilayah atau satu negara. Dimanapun negara maju di dunia, dia pasti punya bandara yang super sibuk, yang super besar dan bisa menjangkau ke seluruh dunia begitu. Jadi itu kunci keberhasilan perekonomian memang dimulai dari sana. Dan bandara BIJB ini dulu juga memang berasal dari mimpi para pengusaha di Jawa Barat. Mereka melihat kebutuhan bandara sudah sangat penting sekali, bahkan itu sejak tahun 2002 begitu. Idenya muncul ini dan baru direalisasikan tahun 2017. Nah, ini sesuatu yang menurut saya sekarang harus kita betul-betul wujudkan karena bandaranya sudah ada. Tinggal bagaimana kemudian ini mewujud menjadi bandara yang memang seperti kita inginkan atau kita mimpikan dulu begitu. Nah, peran serta pemerintah bagi saya ini paling penting. Jadi kalau melihat prosesnya seharusnya tidak berhenti sekarang membiarkan BIJB jalan sendiri. Harusnya tetap masuk investasi dari pemerintah ini. Kemarin kita punya investasi dari pemerintah pusat berupa dana PEN begitu ya. Seharusnya sebagian dari dana PEN itu menurut saya itu masuk ke BIJB dan dibangun berbagai fasilitas, terutama tadi yang disebutkan oleh Pak Singgi terkait dengan logistik. Jawa Barat itu punya produksi yang luar biasa dan sekarang bisa menjadi satu kekuatan ekonomi di Jawa Barat dan itu tentu saya butuh pasar dan sebelum mencapai pasar itu butuh sistem distribusi. Sistem distribusi salah satunya adalah jalur transportasi ini. Dan kalau kita punya sistem produksi dan punya sistem distribusi yang efisien, maka kita akan punya keunggulan kompetitif dalam produk-produk Jawa Barat. Salah satunya dengan keunggulan melalui bandara internasional ini. Nah, saya melihat logistik inilah yang harus dibangun, didahulukan, tidak hanya menunggu investor dari luar, tapi bagaimana pemerintah Jawa Barat masuk kemudian membangun sistem logistik yang mencakup misalnya pergudangan, begitu ya, kemudian konektivitas dengan moda transportasi yang lain, dan berbentuk kawasan yang memang betul-betul bisa terus berkembang ke depan. Nah, salah satu yang saya lihat, yang bisa kita dorong misalnya sebagai contoh kita punya konsep namanya pusat distribusi provinsi yang sekarang sedang kita bangun bersama BUMD yang lain begitu. Nah, seharusnya itu bisa diposisikan ada di kawasan BIJB Kertajati ini, karena itu nanti akan menunjang betul kemampuan Jawa Barat untuk mengadakan sistem logistik baik untuk ke dalam maupun keluar begitu. Karena ke dalam pun sebenarnya banyak produk yang memang sangat dibutuhkan oleh rakyat Jawa Barat yang tidak bisa dipenuhi. Sehingga itu peluang bisnis juga sebenarnya akhirnya memutarkan perekonomian. Demikian juga keluar. Ekspor Jawa Barat dari dulu sampai sekarang dikenal sangat luar biasa. Bahkan kita untuk industri kreatif misalnya itu 21% ekspor nasional berasal dari Jawa Barat. Yang selama ini tidak dikirim dari wilayah Jawa Barat. Kebanyakan ya mungkin dari DKI yang punya bandara begitu atau yang punya pelabuhan. Nah, kita sekarang punya bandara BIJB dan sebentar lagi juga punya pelabuhan Patimban yang ini akan memperkuat perekonomian kita. Jadi saran saya yang pertama tadi, strategisnya adalah bagaimana tetap investasi oleh pemerintah Jawa itu dilakukan di kawasan ini. Bicara tentang logistiknya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana juga tadi disampaikan bahwa ini harusnya dikembangkan untuk sesuatu yang lain. Karena ini investasi yang sangat mahal yang sudah dilakukan. Lebih dari 2 triliun untuk sekedar membangun bangunan dan
fasilitas yang ada sekarang. Itu harusnya digunakan misalnya menurut saya itu sebagai fasilitas MICE. MICE itu sistem bagian dari pariwisata yang memang misalnya untuk kegiatan meeting, insentif, begitu ya, convention dan juga exhibition di sana. Nah, kemarin kami baru rapat di Disparbud dan ternyata kita melalui penelitian dilakukan oleh BPS, itu nilai perekonomian pariwisata Jawa Barat sudah hampir mencapai 10%. Artinya berkembang dari tadinya 3% di tahun 2010, sekarang sudah hampir 10% di tahun 2021 ini. Itu suatu hal yang luar biasa dan itu tidak bisa tidak harus ditunjang oleh tadi, tetap saja oleh aksesibilitas. Dan fungsi dari bandara bagi pariwisata adalah aksesibilitas. Betul. Jadi kayak Bali, dia bisa berkembang menjadi tempat destinasi internasional, itu karena dia punya bandara yang terhubung ke 22 kota internasional. Begitu. Nah, seharusnya Jawa Barat kalau mau kita mengembangkan turis pariwisata, selain logistik tadi, ya tentu saja harus punya bandara yang terhubung ke luar, kemanapun, yang memang nanti bisa mendatangkan wisatawan ke Jawa Barat. Aksesnya yang harus lebih diperhatikan barangkali ya, yang untuk memudahkan bagaimana ini bisa diakses oleh semua hal barangkali ya, bukan hanya masyarakat yang akan menggunakan jasa dari BIJB Kertajati, tapi tadi perekonomian ya semua MICE dan lain sebagainya ya Pak Yunandar ya. Nah ini juga apakah ada yang selain logistik tadi yang bisa dimaksimalkan potensinya dari BIJB Kertajati? Ya, yang kedua tadi saya menyoroti bahwa ini sebenarnya sebuah sistem yang sudah dibangun sebagai aset dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, sebagai aset, sebenarnya ini banyak hal yang bisa dimanfaatkan di sana. Tadi ide setelah diskusi dengan Pak Singgi beberapa waktu yang lalu, bagaimana kalau kita menciptakan event-event, event-event yang memang sesungguhnya memanfaatkan fasilitas yang ada. Banyak sekali. Bahkan beberapa waktu lalu juga BIJB sudah membuat event itu, misalnya kegiatan eksibisi pariwisata sudah ada pernah dilakukan, kemudian drag race yang mobil-mobil yang untuk perlombaan begitu, kemudian juga pernah sebelumnya ada seminar dan lain sebagainya. Itu kan artinya menunjukkan ini fasilitas yang sebenarnya bisa kita gunakan, yang mungkin suatu saat ke depan akan menjadi pusat MICE Jawa Barat. Kenapa? Karena sampai hari ini kita belum punya. Tidak seperti Bali yang punya Nusa Dua untuk kegiatan MICE internasional, Jawa Barat belum punya itu. Dan itu menurut saya punya potensi besar kalau kita bisa bangun di kawasan Kertajati ini. Kalau kita suatu saat juga dikembangkan menjadi Aerocity. Dengan yang fasilitas yang ada pun sudah bisa dilakukan. Apalagi nanti kalau sudah bisa berkembang lebih dari itu. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Dan ini ada potensi yang harusnya ditangkap betul oleh para pengusaha Jawa Barat pada saat ini. Apalagi logistik sudah dibangun sekarang, baik nasional maupun sebentar lagi internasional begitu ya. Artinya apa? Artinya tidak ditutup kemungkinan, silahkan menurut saya masyarakat Jawa Barat, para pengusaha Jawa Barat, UMKM ini datang ke Pak Singgi di BIJB dan kemudian melihat apa potensi yang bisa dimanfaatkan di sana. Kalau saya ya tadi pertama untuk MICE, yang kedua juga bisa kita mulai ini menjadi bagian dari konsep terpadu dengan Cipali begitu ya. Kenapa enggak dengan hanya 3 menit keluar dari Cipali kita ciptakan satu daya tarik tertentu di sana sebagai bagian dari aktivitas ekonomi maupun pariwisata begitu. Itu sangat menguntungkan dengan konsep seperti kalau di Brebes itu ada ya yang namanya rest area Brebes yang sangat terkenal. Kenapa enggak sebenarnya daya tarik itu bisa diciptakan juga di kawasan BIJB Kertajati ini. Artinya ini nanti akan tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pihak-pihak swasta yang ingin bergabung barangkali begitu ya Pak Yunandar. Ini salah satu tujuannya adalah itu, bukan hanya BUMN saja, bukan hanya BUMD atau APBN saja begitu ya. Ini pihak-pihak swasta juga sangat diharapkan begitu ya. Karena ini tadi idenya muncul dari para pengusaha Jawa Barat. Dan menurut saya sudah saatnya ya ini dikembalikan, ditawarkan seluas-luasnya untuk kepentingan para pelaku usaha di Jawa Barat. Jadi ini semuanya perekonomiannya dampaknya bisa terasa di semuanya, bukan hanya di kota-kota besar saja, tapi nanti di Majalengka, Jawa Barat dan lain sebagainya. Terutama Majalengka. Nah itu dia. Pak Singgi, tanggapannya barangkali silakan. Saya sangat setuju nih dengan apa yang disampaikan Pak Yunandar. Memang begitulah adanya gitu, dan ini kalau misalnya itu para pengusaha bergabung, kalau Pak Yunandar menghimbau para pengusaha, tugas saya melayani bagaimana supaya mari kita berbisnis di bandara dengan nyaman gitu. Ini punya masa depan gitu, dan welcome, silakan ke bandara untuk membangun bisnis masa depannya di bandara. Memang kita tidak bisa melihat pas hari ini gitu. Kita tapi sebentar lagi itu Sumdawu selesai, terus ke depan juga yang namanya distribusi, kemudian e-commerce juga makin hari makin berkembang secara nasional dan sebagainya. Saya sih meyakini bandara ini memang punya masa depan gitu loh. Nah, yang penting dari sisi kita menjaga integritas ya tentunya, terus menjaga kenyamanan para investor gitu. Terus kemudian juga kultur pelayanan di bandara sendiri harus kita kembangkan itu dengan baik gitu. Nah, untuk masalah bagaimana meremehkan bandara
dengan event-event, itu juga siap. Saya juga senang nih, kemarin program itu sudah kita masukkan dalam RUS tadi dan alhamdulillah dapat persetujuan juga diantaranya gitu. Jadi ya apa namanya, saya sih dari segi bandara memang dengan semangat yang baru juga dengan dukungan dari segenap stakeholder sih kita meyakini tahun 2022 ini akan menjadi awal kebangkitan dari Bandara Kertajati. Apa yang Pak Singgi harapkan barangkali dari peran pemerintah, peran DPRD Provinsi Jawa Barat dan lain sebagainya? Apa harapan Pak Singgi untuk kemajuan PT BIJB Jawa Barat ini? Untuk pemerintah Jawa Barat sebenarnya juga dukungannya selama ini sudah memberikan banyak dukungan ya dari membangun bandaranya sendiri, terus kemudian juga membebaskan lahannya juga gitu. Tapi untuk saat ini kalau memang modal itu memang karena situasi pandemi ya gitu. Nah terus kemudian dari DPRD sendiri juga tidak berhentinya mengawal kami itu dari soal setoran modal, soal mengawal apa namanya bagaimana didorong untuk ini melobi ke pemerintah pusat dan sebagainya itu sudah banyak dilakukan. Kita berterima kasih nih kepada rekan-rekan dari bapak-bapak dari Dewan itu. Terus untuk harapan ke depan tentu ya yang paling kita harapkan tuh masalah kolaborasi dan bergandengan tangan itu dengan misalnya soal pariwisata ya insya Allah nanti dengan kita bekerja sama dengan dinas itu dan dinas sendiri juga welcome untuk melakukan event-event bersama itu saya yakin dengan kolaborasi dan juga sharing ya itu ke depan itu akan bisa lebih baik. Gitu. Oke, event terdekat barangkali Pak sudah boleh dibocorkan ada event apa di sana? Kita di bulan Maret itu rencananya akan ada event apa namanya dari IMI ya itu insya Allah. Tapi ini masih akan digodok lagi gitu. Terus kemudian juga apa namanya nanti persiapan untuk menjadikan berbagai macam event itu di ini kita akan sedang setting di bandaranya gitu untuk bisa menjadi tempat yang sebagaimana disarankan Pak Yunandar itu. Mohon doanya aja mudah-mudahan segera bisa terwujud itu. Terus kemudian juga apa namanya bukan tidak mungkin juga nanti ke depan seperti kemarin kita ketemu dengan Kang Riri kan itu untuk membuat apa namanya event-event besar yang terkait dengan masalah apakah itu live musik atau apakah itu pameran itu kemudian apa namanya mungkin dari sisi otomotif terus kemudian barang-barang yang di e-commerce perlu apa namanya dilihat secara langsung dan sebagainya. Ini kalender eventnya sedang kita siapkan mungkin di apa namanya awal Januari besok kita sudah bisa kita apa namanya mulai susun lah itu untuk ini. Oke. Artinya sudah banyak yang dipersiapkan oleh pihak PT BIJB Kertajati ini dan sudah banyak senjata-senjata barangkali ya yang akan dipersiapkan yang nanti akan digunakan di 2022 ini dan tentu saja ini semuanya adalah untuk kemudian bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia terutama tadi di Majalengka Jawa Barat itu ya Pak ya. Dan dari Pak Yunandar sendiri ini terakhir barangkali ya ada beberapa hal yang kemudian harus diperhatikan oleh PT BIJB atau harapannya atau apa yang bisa lebih dimaksimalkan atau ada yang harus diperbaiki kah Pak Yunandar? Ya, pada akhirnya memang kita melihat kawasan bandara ini pada akhirnya bagian dari konsep pembangunan Jawa Barat yang tidak terlepas dari berbagai aspek. Misalnya bagaimana mobilitas orang ya bisa difasilitasi dengan baik. Kita berharap memang nanti kalau sudah berjalan pelayanannya betul-betul pelayanan yang ya premium lah begitu skala sehingga masyarakat ya, nanti memilih untuk terbang dan mendarat di bandara BIJB. Jadi harus dikelola betul seperti sebuah organisasi perusahaan yang memang punya pesaing. Gitu. Karena kita sekarang tidak hanya bersaing dengan Soekarno-Hatta, dengan Halim, dengan Bandara Bandung sendiri di Hussein. Ini kedua terbesar ya Pak setelah Soekarno-Hatta. Kalau ini jalan nanti suatu saat akan jadi bandara kedua terbesar. Tapi memang pada saat ini masih belum sampai ke sana begitu. Nah yang kedua juga karena ini sebenarnya konsep Aerocity. Nah ini mimpi yang juga tidak bisa diwujudkan dalam 1-2 hari, tapi bagaimana ke depan, itu tadi ada yang mengawal dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena sudah ada grand design-nya sampai tahun 2045 bahkan, dan itu tidak bisa dibiarkan berjalan sendiri. Harus ada yang kemudian memberikan guideline bahwa sekarang harus ada investasi apa yang baru. Jadi tadi saya sarankan di awal, bagaimana pemerintah Jawa tetap melakukan investasi di sana, tidak berhenti begitu, tidak kemudian membiarkan BIJB berjalan sendiri.
harus ada bangunan-bangunan atau fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Jawa Barat di sana untuk mewujudkan mimpi Aerocity Kertajati. Karena nanti di sana semua industri strategis kita harapkan punya base di sana, baik itu untuk penerbangan, untuk militer begitu ya. Jadi kawasan Aerocity itu tidak hanya bandaranya saja, tapi sebuah kawasan luas yang kemudian menjadi pusat dari perekonomian Jawa Barat untuk bisnis dan juga untuk industri. Pemandangannya pun ini tidak kalah cantik ya dibandingkan dengan kota-kota lain. Kalau kita bisa lihat potensi dari perkembangan wisatanya pun di sana juga kalau misalnya kita ekstensi nginep di sana indah-indah ya Pak ya. Betul. Nah, boleh barangkali ini sedikit untuk mempromosikan PT BJB nanti ke masyarakat atau pemirsa Bandung TV di rumah, Pak Singgi. Jadi kepada masyarakat ya, kepada para pengusaha itu, kami mengharapkan itu berkunjung ke Kertajati, mengirimkan barang lewat Kertajati, nantinya juga kalau terbang pun juga lewat Kertajati gitu. Terus kemudian jadikan Kertajati ini sebagai suatu pintu gerbang itu untuk membawa rekan-rekan teman-teman ke wilayah Jawa Barat, termasuk juga menjadi gate kalau kita akan bepergian ke luar negeri, baik itu apakah karena dinas, ataukah karena wisata, ataukah karena sekolah, pakai saja bandara milik masyarakat Jawa Barat ini toh nyaman, besar, dan kemudian juga aksesibilitas insya Allah mudah gitu. Terus kemudian fasilitasnya juga baik dari segi bandaranya, kenyamanannya, terus kemudian juga ruang tunggunya semuanya sudah sangat oke. Jadi monggo pada teman-teman mangga datang ke Kertajati untuk apakah itu berinvestasi ataukah untuk dijadikan tempat lalu lintas orang dan barang. Punya barang, kirimlah lewat Kertajati. Angin bepergian, diri sendiri, teman, rekan, keluarga, lewat juga Kertajati. Dan berbisnis, jangan lupa juga dengan Kertajati. Karena Kertajati itu punya masa depan dengan ide dari pemerintah provinsi untuk pengembangan metropolitan Rebana, di mana Kertajati itu adalah salah satu sentralnya gitu. Ada 13 kawasan peruntukan industri baru di masa yang depan yang akan dibangun dan Kertajati berada di tengah-tengahnya dengan konektivitas yang sangat baik. Ada tol, nantinya juga ada kereta dan sebagainya. Jadi untuk masa depan bisnis itu menurut saya luar biasa. Kemudian untuk segi pelayanan untuk penumpang maupun masyarakat juga ke depan juga akan luar biasa juga gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat. 3 hal barangkali yang bisa saya ambil dari pernyataan dari Pak Singgi tadi adalah fasilitas yang sangat luar biasa, sudah sangat baik, lalu kemudian pelayanannya juga ini sudah sangat baik, dan yang paling penting adalah akses menuju ke sana ini sudah dipermudah dengan segala demikian rupa programnya ya Pak ya. Ada tambahan Pak Yunandar? Ya, dari saya terakhir memang kita berharap bersama ini seluruh masyarakat Jawa Barat. Pada saat sekarang mungkin kita melihat Kertajati belum tumbuh berkembang, tapi disitulah peranan kita bersama bagaimana sama-sama untuk mencoba mendorong ini untuk menjadi bandara yang memang nanti menjadi bandara kebanggaan Jawa Barat. Dan pada akhirnya bahkan nanti suatu saat Kertajati ini akan menjadi agen percepatan pembangunan di Jawa Barat. Karena kita berinvestasi sekarang. Jadi harapannya ya mari bersama-sama semua para pengusaha masyarakat Jawa Barat kita bangun, kita dorong semua agar Kertajati menjadi bandara yang kita banggakan suatu saat nanti. Oke, terima kasih kepada Bapak Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar R.Eka Perwira, dan kepada Bapak Dirut BJB M. Singgi. Terima kasih juga kepada Anda telah 30 menit bersama kami. Tadi itu dia bincang-bincang mengenai BIJB Kertajati. Nah, ini semuanya kita tunggu program yang sangat baik dan kita bisa segera menikmati pelayanan dari sana barangkali ya dengan semua fasilitas dan akses yang ditawarkan di sana. Terima kasih sekali lagi, saya Karina mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.